Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kakak Hao juga berharap teman-teman selalu bersyukur dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam video kali ini, Kak Hao tidak melakukan review buku dulu ya. Jika teman-teman pengen tahu review buku versi Kak Hao, cek video sebelum ini ya. Terus, apa dong yang akan Kak Hao bahas? Kali ini, Kak Hao bahas tentang penyesalan ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Loh, kok menyesal sih? Untuk tahu persisnya, simak video ini sampai tuntas ya. Jadi, akhir tahun 2023, Kak Hao dan keluarga pergi ke Bekasi. Selain untuk silaturahmi dan menghadiri pernikahan saudara, Kak Hao juga jalan-jalan. Salah satunya ke Taman Mini Indonesia Indah. Pas mau berangkat, belum apa-apa, Umi dan Abi sudah berdebat tentang jam berapa kita berangkat. Pilihannya antara setelah sholat Jumat jam 1-an atau Sabtu pagi. Akhirnya yang dipilih tidak keduanya, tapi berangkat saat itu juga, yaitu Jumat sekitar jam 10. Karena di Taman Mini Indonesia Indah pasti ada masjid untuk beribadah termasuk sholat Jumat. Ini yang menjadi penyesalan Kak Hao pertama, karena sampai Taman Mini jam 11-an, maka sebelum Jumatan cuma bisa mengunjungi satu anjungan. Padahal kalau berangkat jam 7-an, mungkin bisa 3-4 anjungan yang dikunjungi sebelum Jumatan. Satu anjungan yang kita kunjungi sebelum Jumatan adalah anjungan DKI Jakarta. Di sana kita bisa melihat foto-foto perjalanan sejarah dan perkembangan DKI Jakarta. Ada foto bangunan-bangunan sejarah, tradisi-tradisi, pakaian khas tradisional, museum-museum, dan masih banyak lagi. Termasuk ada maket atau diorama DKI Jakarta zaman dulu. Di setelah anjungan, ada rumah adat Betawi yang bisa kita kunjungi. Selain kita berfoto ria di sana, kita bisa lihat langsung kursi, meja, perabotan ranjang dan sebagainya yang khas Betawi. Yang menarik perhatian Kak Hao adalah kursi goyang yang katanya sering digunakan oleh orang tua untuk menghabiskan waktu di sore atau malam hari. Waktu sholat Jumat sebentar lagi, Kak Hao dan keluarga keluar dari rumah tradisional itu dan langsung terasa terik panas mentari. Dan coba teman-teman bayangkan, di saat suasana gerah dan panas seperti itu, Masya Allah, ada yang jual es lendang mayang dekat situ. Dan rasanya itu, segar sekali loh teman-teman. Waktu sholat Jumat pun tiba. Kita beranjak ke Masjid Pangeran Diponegoro. Abi dan Mumtaz, salah satu adik kakak, pergi ke dalam masjid untuk sholat Jumat. Kak Hao, Umi, dan 2 adik Kak Hao yang lainnya duduk di pelataran masjid untuk makan siang sambil menunggu selesai sholat Jumat. Dan gantian setelah sholat Jumat, Abi dan Mumtaz makan siang, sedangkan Kak Hao dan Umi sholat zuhur. Selanjutnya kita ke pusat iptek yang kelihatannya seru banget. Tapi sebelum itu kita ke seberangnya sebentar, masuk ke Museum Listrik dan Energi Baru Terbarukan. Karena dari awal maunya ke pusat iptek, jadi hanya sebentar di Museum Listrik dan Energi Baru Terbarukan. Di pusat iptek ada banyak eksperimen menarik dan menyenangkan yang bisa kita coba. Contohnya adalah sepeda di atas kabel, lorong ilusi, mirror maze, kaleidoskop, virtual reality atau VR, laser trap, piano angklung, dan masih banyak banget eksperimen seru yang tidak bisa kakak sebutkan satu-satu. Di sini juga dilengkapi dengan arena bermain anak usia dini atau yang dikenal dengan sebutan playground. Sebenarnya di pusat iptek ini kita bisa menonton film dinosaurus di teater. Tapi karena waktu yang terbatas, kakak tidak menonton terlebih dahulu.
Gedung pusat IPTEK ini terdiri dari 3 lantai, yaitu basement, lantai 1, dan lantai 2. Semua lantai ini isinya adalah eksperimen-eksperimen yang seru. Kakak keliling 3 lantai ini sampai puas. Dan lelah juga sih. Hehehe. Habis kakak keliling-keliling, tiba-tiba udah jam 3 sore aja nih. Jadi kakak istirahat di playground dan sholat asar dulu. Setelah itu kakak keliling lagi sampai jam 16.30, yaitu ketika waktunya tutup. Walaupun masih ada yang belum dicoba. Setelah itu, kakak keluar dan menunggu angling alias angkutan keliling. Nah, waktu lagi nungguin angling di depan taman burung, tiba-tiba tuh gerimis. Padahal antrian menunggu anglingnya juga panjang. Kakak khawatir kehujanan basah sebelum dapat angling. Tapi, alhamdulillahnya, sisa pengunjung yang belum dapat angling, termasuk kakak, kedapatan naik bus listrik. Hore! Dan alhamdulillah udah di bus listrik saat hujan besar. Oh iya, sedikit info nih sahabat. Kawasan TMII adalah kawasan bebas emisi. Jadi, mobil pribadi tidak dapat berkeliling di sini ya sahabat. Sebagai gantinya, TMII menyediakan angling listrik dan bus pakai listrik untuk kita berkeliling di sini. Saat di bus, kita mengelilingi TMII sambil lihat-lihat anjungan yang masih buka. Ternyata semua anjungan dan museum sudah tutup, maka kita langsung turun di art gallery dan toko souvenir. Dari situ kita lihat-lihat souvenir, lalu kita membeli jajanan dulu karena kakak lapar. Hehehe. Setelah itu kita langsung bergerak ke Masjid Pangeran Diponegoro untuk menunggu sholat maghrib. Setelah makan dan sholat, kita langsung bergerak menuju Danau Kepulauan untuk menonton Tirta Cerita. Untuk menonton Tirta Cerita ini, lokasi tepatnya ada di depan Anjungan Yogyakarta ya sahabat. Dan Tirta Cerita ini seru banget, keren deh pokoknya. Tirta Cerita ini adalah pertunjukan air mancur menari dengan video cerita rakyat yang dimunculkan atau ditembak proyektornya ke air mancur atau air menari tersebut. Penasaran? Berikut ini cuplikan pertunjukan Tirta Cerita. Silahkan disimak ya sahabat. Aku ingin Chandra Kirana diberi kutukan. Aku ingin dia terbuang dari negeri ini. Suara itu yang mana? Bulat. Chandra Kirana akan Dia takut membuat tuh. hidupku menjadi Gimana sahabat? Seru nggak cerita Kahau kali ini? Seru banget kan? Udah dulu ya, walaupun masih banyak cerita yang ingin kakak sampaikan, tapi sampai di sini aja dulu yang bisa Kahau sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan tonton juga video-video kakak sebelumnya di sini. Terima kasih ya sahabat, mohon maaf sebesarnya kalau ada kekeliruan selama ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.